IHSG tuh sempat ambruk, terus naik, ambruk. Kepala BI diganti, terus kepala OJK juga mundurin diri. Kita orang yang nggak paham ekonomi ya. Tapi kalau ada pejabat mundurin diri, apalagi gajinya gede, tanda tanya bro. Luhut minta investor tak tergiring sentimen MSCI. Iya. Kita tidak perlu panik. Peringatan MSCI adalah cerminan yang jujur atas area yang perlu diperbaiki. Rujakpolitik.com, Rujakpolitik.com kembali dan ketawa-tawa lu, gue gagal 3 kali openingan. Jadi kita mau bahas sebenarnya tuh ada 2 tema, Mas. Sebenarnya tuh yang paling baru kan sebenarnya kan IHSG tuh sempat ambruk, terus naik, ambruk. Kepala BI diganti, terus kepala OJK juga mundurin diri. Dan di bawahnya juga pada mundurin diri tuh. Iya, itu mundurin diri tuh semua tuh kan. BI kan mundurin diri paling pertama hari Jumat. Iya. Terus OJK malamnya, wakilnya juga malamnya, Sabtunya langsung ngelantik PLT. Nah, emang agak-agak signifikan sih, ini kan ada hubungannya sama ekonomi ya. Ya, pada tanda tanya. Iya, pada tanda tanyanya. Tapi gimana ya, Mas? Kalau menurut lo, ini tuh sebenarnya tuh ini kah cara pemerintah masuk ke ranah-ranah swasta yang dulunya dia tidak bisa masuk? Sebenarnya gini, kita orang yang nggak paham ekonomi ya. Tapi kalau ada pejabat mundurin diri, apalagi gajinya gede, tanda tanya bro. Iya sih, soalnya kan kepala BI itu kan termasuk yang tinggi ya. Iya, gaji gede. Gajinya gede, OJK juga gede. Iya. Karyawannya gede-gede. Makanya gimana tuh? Tiba-tiba ngundurin diri tuh, pasti ada, kata Ardi tuh pasti ada sesuatu ini. Ya ini apa nih gitu kan? Ini apa nih? Nah itu kan yang gua mau nanya sama lo kira-kira apa? Kalau ini kata Ardi ya, gue cuma nyampein doang nih. Oke, informan kita kan cuma 2. Iya. Ardi, Adam. Udah berarti di situ. Paling mentok Nopi. Ya kalau nggak Roy Suryo mungkin kan, atau Egy Sujana. Jadi kata teman saya ini Ardi itu, kenapa pejabat-pejabat IHSG pada ngundurin diri? Karena mereka nonton konten luar negeri bro. Kan lagi persiapan perang dunia ketiga. Jadi mereka nggak mau disalahin kalau ada apa-apa, misalnya ekonominya memburuk. Apalagi kan Ardi kemarin kan ke lapangan tuh nanya UMKM tuh kan pada sepi. Sedih banget sih itu. Iya, pada sepi dagangan gitu. Itu kan ekonomi. Iya, sedih banget ya. Mungkin pengaruh IHSG katanya gitu. Udah nggak ngaruh, jauh banget ngaruhnya. Mereka biasa saham dong. Mereka berarti main saham juga dong gitu kan. Nggak cuma kan memang pasti biasanya kalau di posisi tersebut mundur ya. Antara disuruh mundur atau beli emang mundur dengan sendiri. Atau mereka dia tahu lah gitu ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi skip lah itulah. Tapi kan kalau tadi pagi Senin ini tanggal berapa sih, kita tanggal 2 ya. Tanggal 2 tuh dibuka dengan IHSG-nya anjlok. Sampai ada 7.000 berapa, turunnya 400. Ada statement dari Bapak Aing. KDM. Bukan. Purbaya. Bukan. Aduh, bapak yang mana lagi? Opung Luhut Binsar Panjaitan. Jangan panik investor, jangan panik. Dia kan komentarnya gitu doang. Iya, Luhut minta investor tak tergiring sentimen MSCI. Iya. Kita tidak perlu panik. Peringatan MSCI adalah cerminan yang jujur atas area yang perlu diperbaiki. Ini momentum untuk membangun pasar modal yang kredibel, yang dipercaya investor karena sistem yang kuat, bukan karena spekulasi. Kalau gue ngomong nih, jangan percaya Luhut. Lo kan yang punya uang pada. Dia mah enak. Kagak, dia pusing karena kan dia Dewan Ekonomi Nasional. Den, tapi bukan Dewan yang energi ya, tapi ini Dewan Ekonomi Nasional. Semuanya Dewan Ekonomi, Energi, terus apalagi ya, nggak ada ding. Ya udah kalau yang punya duit mau apa ya terserah lo, sama namain aja kan gitu. Iya, itu mau kan dibuat. Sebenarnya bukan karena duit sih gue yakin Luhut tuh paniknya, dia tuh tanggung jawabnya dia. Ini kan semua kan tahu diganti dong. Iya, takut diganti. Ya gue nggak kompeten ngejaga investor gue gitu kan. Iya.
Tapi emang iya sih ya. Tapi kita punya barang baru yaitu Danantara kan. Danantara ini kan juga sepertinya kalau gue lihat pribadi tuh dia sepertinya memang membutuhkan untuk main di situ juga gitu loh. Dan ini ada punya info ya gitu loh. Informan gue ngomong mungkin ini adalah salah satunya caranya Pak Purbaya kali untuk biar Danantara juga punya duit di bursa efek gitu. Nah, juga namanya juga jeblok kan bu jelek bro, konotasinya kan buruk, berarti kan orang-orang punya sampah dalam menjadi semua bro. Iya karena kan kebijakannya nggak jelas. Ya orang kan pada ketakutan pada jual-jualin sahamnya. Iya ketakutan. Danantara ambruk lagi. Iya. Teman saya Ardi punya satu saham aja ditahan-tahan sama dia, kali aja naik gitu. Ya keren juga tuh. Kan juga apa sih sahamnya apaan sih? PCA dia. Wih keren. Satu lembar doang. Satu lembar. Lumayan. Berapa sekarang sih? Lagi berapa? 5.000 mau berapa tuh ya? Tapi keren lah. Tapi skip untuk IHSG karena menurut gue ya kalau ekonomi mah pasti ada jawabannya lah oleh Pak Purbaya gitu kan ya. Meskipun Pak Purbaya lagi diserang banget nih gitu loh. Mana 6%-nya gitu loh. Karena kalau saya lihat Purbaya lama-lama kayak Jokowi. Banyak ngomong. Banyak janji kagak ada itu. Iya gitu loh. Ngomong mulu kan gitu kan. Naik 6%. Naik Kagak naik kayak itu naik. Lu mau beli gitu doang ngomong kayak gue naik. Ya. Tapi kata dia kan pemain saham. Ini tuh lagi fase yang bagus. Ini tuh lagi fase dia beli berarti kan Danantara beli ya. Bagi yang percaya kan itu. Iya bagi yang percaya. Ya udah lanjut lah. Sesuai dengan manhaj saya, manhaj kuota haji. Wih keren. Ini kasus yang nggak pernah berhenti di rujakpolitik.com. Iya. Karena ada suatu tersangka dia diperiksa pulang lagi. Katanya ini karena kita masih ngitung ruginya berapa. Belum kelang di BPK. Itu kalau nggak salah kata jubir KPK, ketua KPK apa jubirnya ya, perhitungan kerugian negara masih dihitung dan hampir finish oleh BPK. Tapi emang boleh mas, kalau lagi perhitungan gitu dia pulang? Ya kalau dia kooperatif dipanggil langsung datang, aman-aman aja, nggak kabur mungkin gitu kan. Nah, berarti dia meyakinkan untuk bisa dipanggil lagi, jadi yaudah lu balik dulu. Toh pas itu kan dia lagi itu bu, yang tadi saya bilang istighosah belum kelar. Ya iya tuh dia lagi minta wangsit ya. Iya enggak, istighosah kan tinggal doa. Oh iya. Jadi balik lagi untuk doa gitu. Keren kan dia doain banyak orang tuh dia. Banyak santri pesantren mana ya, gue heran tuh. ada pesantren doain tersangka ya. Tersangka korupsi gitu kan. At least kalau emang dia beneran nggak nerima tuh duit, tapi kan dia menjalankan tugasnya dengan baik untuk korupsi. Kalau dia tidak korupsi berarti KPK salah dong netapin dia tersangka. Iya maka itu. Tapi kayaknya sih kalau menurut salah satu informan gue ya mas, yaitu pengamat peci merah, dia bilang tuh sebenarnya puasa, ntar dia udah mulai pakai rompi oranye. Nanti abis ini dipanggil lagi konfront. Kalau kemarin kan konfrontir Pak Gus Yakut kan bilang enggak, saya dimintain keterangan untuk tersangka Gus Alek. Lah kan itu staf ahli lu. Iya. Ya kan dia konfrontir dong. Lu dijadiin jadiin saksi. Iya. Si Yakut jadi saksinya si Gus Alek, nanti Gus Alek jadi saksinya Yakut. KPK udah punya barang bukti semuanya itu. Iya, tinggal lu bantah aja di situ. Iya, lu mau bantah mengaku aja udah gitu. Iya, kan gitu doang simpelnya. Bener gitu loh. Tapi kemarin juga PBNU akan mengadakan musyawarah nasional ya, Munas. Udah, kakaknya terpilih lagi sebagai. Oh, belum. Itu tuh baru pemulihan menjelang Munas besar. Oh, gitu. Jadi tuh kemarin Kiai Miftahul Ahyar tuh dia bilang gitu loh. Yaudah kita pulihkan dulu sampai Munasnya berjalan. Jadi dalam artian pergantian ketua PBNU ini juga berjalan sesuai dengan ADART yang berlaku, sesuai aturan organisasinya lah gitu. Makanya kan Prabowo juga nggak datang tuh. Ya, ini bro, sebentar ya. Adik kandung mantan Menak, adik kandung tersangka dugaan korupsi kuota haji. Kakak kandung sebagai ketua ormas terbesar. Benar gak? Benar. Janggal gak sih?
Kan ini ormas yang notabene orang Islam ya, orang-orang yang alim lah. Oh iya benar. Yang udah hidup dengan urusan dunia, udah nggak terlalu dipikirin lah. Ini pimpinannya bro, punya adik koruptor, Mana mena? ditersangkakan bahasa gitu kan. Dugaan kuota korupsi. Jangan. Kok emang gak ada ya PBNU ketua yang benar-benar dihormati ya kasarnya. Kayak terakhir tuh udah lama deh itu. Dia sebelum dia deh. Kayaknya emang pas udah dia tuh udah mulai lumayan saya mau apa? Ketua PBNU yang pantas? Bagus. Dur lagi. Enggak sih. Gua ada satu. Siapa? Said Akil Siroj. Kagak. Apa? Calon ketua PBNU yang menurut saya yang masuk banget tuh siapa? Tahu? Oh, maksudnya calon. Calon tuh gue nggak ada ya. Katanya Gus Ipul yang mau menang. Hah? Katanya Gus Ipul. Ya? Gua dong. Lu ya Saipul bener Iya. juga namanya Saipul. Cuma bukan Saipul lu mah. Lu Ya gua Gus juga. Iya Gus juga iya sih benar punya pesantren OTW. Iya iya. Belum jadi-jadi. Belum jadi lu belum. Gusnya tuh Gus OTW gitu. G doang gua tuh. Iya G titik pul gitu kan. Lu bukan Ipul pul gitu kan. Nah itu katanya Gus Ipul. Enggak, kalau menurut saya yang pantas jadi ketua PBNU yang secara keilmuan tuh Gus Baha. Gus Baha calon ketua PBNU. Ntar bawa adeknya lagi, bawa kakaknya lagi. Siapa? Gus Masin. Oh iya ya. Kan Nggak pernah. tapi kan ya nggak juga ya Mas ya. Ya ini gimana nih korupsi kuota haji nih? Ya ngomongin dulu lah ya udah gue juga nggak ngerti makomnya kemana. Nah gini korupsi kuota haji kayaknya bakal berhenti di Yakut ya. Ada lagi bro. Yang mana yang punya usaha haji? Nggak usah haji udah dibela sama si Yakut. Iya. Enggak, dia nggak dapat apa-apa, dia cuma itu doang. Top berarti mantap masuk tuh. Masuk tuh jadi pembelaan dari Menak langsung tuh. Iya Dia masuk. dapatnya dikit kan gitu kan. Karena cepat pertebaran foto kan. Gitu ya. Ya tinggal dibuktiin apalagi kan kalau BPK udah menghitung kerugian negara ya kan. Berarti kan ada kerugian di dalamnya. Berarti ada pelaku di dalamnya. Dan KPK sudah menetapkan tersangka buat dua orang ini. Untuk saat ini hanya dua kan. Padahal dari info-infonya kan pejabat di Kemenak kan kebagian semua, ada yang mengembalikan. Terus orang-orang yang punya biro haji berapa ratus ya dipanggilin kan, pada balikin juga. Juga sempat viral juga. KHB Khalid Basalamah juga dipanggil, sempat viral tuh. Iya. Gitu. Tapi nggak kelar-kelar Mas kasusnya. Jadi masuk jebakan Pak Jokowi mungkin ya. KPK tegaskan Jokowi tak dipanggil. Ya itu makanya tadi itu kalau nggak tahu ya kalau ini dengan adanya si Jokowi bilang saya akan mati-matian berjuang untuk PSI, Datang ke KPK bersaksi. nah kan nggak tahu. Terus habis itu dari Bogor saya dengar calling bro proses bro, kan nggak tahu. Juga sih itu tunggu aja lah ya. Tapi kayaknya aku tuh puasa berarti ya, Ramadan lah ya. Ya harusnya begitu bro, biar dia ibadahnya tenang, biar khusyuk. Kesian cuman Ya lebaran. kan bisa jadi imam terawih di penjara KPK. Lebarannya ntar gimana? Apa? Lebarannya? Ya kita tengok. Nggak mau lu aja, gue sibuk mau keluarga gue. Nggak, ntar gue tengok. Ya Gua punya. tetangga sih mencondet susah nih. Ya gue perang rumahnya lagi. Iya udah ntar diprotes lagi. Udah sampai jumpa di episode Rujak Politik berikutnya.